Sebelum saya membacakan firman Tuhan, saya akan membawakan doa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ialah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, pujian syukur kami baca kepadamu ya Tuhan. Ya Tuhan, di sini saya membacakan sebuah firman ya Tuhan. Berkati ya Tuhan supaya saya bisa membacakan firman dengan baik ya Tuhan. Dan juga Tuhan, berikanlah kesehatan buat kami semuanya Tuhan, supaya kami sehat-sehat selalu ya Tuhan. Ya kepadamu kami minta ya Tuhan, dalam nama anak Yesus Kristus kami telah mengucap syukur. Amin. Ya, di sini saya ambil Injilnya dari kitab suci Matius 4 ayat 18 sampai 12 yang berisi, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ya, di sini pada suatu hari ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Setelah itu mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka itu penjala ikan. Yesus pernah berkata kepada mereka, marilah ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Setelah itu, mereka pun segera meninggalkan jalannya, lalu mengikuti Yesus. Setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka. Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Renungannya di sini yang bisa kita dapat, sebagian besar dari kita akan menghindari dari pusat-pusat perhatian dan lebih suka bekerja di belakang layar. Setelah merasakan cita rasa pusat perhatian, mungkin sulit untuk melangkah kembali ke latar belakang. Begitu juga kembali berada di belakang layar. Kita sering menyebutnya tidak bisa melepaskan. Andreas selalu disebut sebagai saudara St. Petrus. Gelar itu memberi kesan bahwa Andreas adalah seorang yang selalu berada di belakang layar. Seseorang yang mengikuti di belakang Petrus. Bahkan Injil hari ini tampaknya menyiratkan gagasan itu ketika menceritakan tentang Yesus memanggil Petrus dan Andreas dalam urutan itu. Tetapi dalam Injil menurut Yohanes, Andreaslah yang pertama kali mengikuti Yesus, dan Andreaslah yang memberitahu Petrus bahwa dia telah menemukan Mesias. Peran Andreas dalam Injil mungkin sedikit, tetapi tetap signifikan. Selain yang pertama mengikuti Yesus dan memimpin Petrus kepadanya, Andreas juga berperan penting dalam menunjukkan anak laki-laki dengan roti jelai dan ikan yang kemudian menyebabkan mujizat pengandaan roti. Pada sosok Andreas kita melihat cerminan diri kita dan misi kita. Yang dapat kita simpulkan, mengikuti Kristus adalah prioritas utama kita, dan memimpin orang lain kepada Kristus pada misi kita. Inilah renungan yang telah saya bacakan. Semoga dari renungan ini bisa membuat kita menjadi percaya diri, dan kalau ada
kata-kata yang kurang jelas atau kata-kata yang salah dalam pembacaan renungan ini mohon dimaafkan. Sebelum kita menutup renungan ini, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa kami yang bertata kerajaan surga, puji dan syukur kami panjat dalam Tuhan. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan dari awal sampai akhir ya Tuhan. Berkatilah Tuhan supaya kami mendengarkan firman-Mu tadi kami bisa menjadi orang yang selalu bersyukur ya Tuhan dan percaya diri ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi ya Tuhan, jauhkan jugalah kami dari penyakit-penyakit kami juga Tuhan, dan orang-orang tua kami Tuhan. Berikanlah mereka kesehatan dan buat guru-guru kami Tuhan. Hanya padamu kami minta Tuhan, dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.